perantau, salam perantauan. Di sini hari ini aku mau bikin satu video secara lengkap dan detail berdasarkan komen dari seseorang yang berkomentar di video orang lain. Aku merasa terpanggil, merasa punya tanggung jawab untuk memberitahu kenyataan yang sebenarnya. Jadi ini adalah komen dari Mas Aditya Group Company yang berkomentar di salah satu video YouTube, yaitu video YouTube-nya Mas Wawin AE. Nah, di situ di videonya Mas Wawin, si Mas Aditya ini berkomentar bahwasanya kayak gini bunyi komentarnya. Terima kasih ya Mas sudah memberikan gambaran pahitnya tentang kerja di luar negeri, karena ini penting nih untuk semua orang Indo yang mau fighter. Makanya di sini tuh dengan membaca komennya beliau, dengan membaca komennya Mas Aditya ini, aku merasa tersentuh dan merasa terpanggil, dan aku merasa aku harus banget menjelaskan kenyataan pahitnya itu apa aja sih. Lebih loh dari sekedar yang dijelaskan oleh Mas Wawen di videonya dia. Kenyataan pahitnya tuh lebih dari sekedar yang dia share di videonya dia kala itu. Dan video kali ini tuh aku akan menceritakan berdasarkan pengalaman aku sendiri plus pengalaman teman aku yang lainnya juga. Karena di sini kita sebagai perantau sesama orang Indonesia tuh nggak sendirian dalam hal ini. Jadi mohon izin teman-teman untuk izinkan aku untuk berbagi dan membagikan video ini biar kalian tahu. Jadi tuh video ini tuh sengaja aku buat dengan sengaja berdasarkan komen orang lain di videonya orang lain. Jadi berdasarkan komen seseorang yang komentar di video orang lain, aku stitch komennya dan aku jadikan konten tersendiri untuk menjabarkan kenyataan pahitnya. Oke, langsung aja kita mulai. Karena ini udah 2 menit aku ngobrol kayak gini. Jadi ya, kalau boleh aku kasih tahu, ini sebelum aku menjelaskan pengalaman orang lain, aku jelaskan pengalaman aku sendiri yang udah berada di negara Polandia sini tuh sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih lah, ada lebihnya dikit. Nah, tujuannya untuk apa? Aku mencoba membagikan pengalaman aku ini. Apakah aku pengen pamer? Enggak juga. Justru malah tujuannya untuk menjelaskan tentang kenyataan realita asli yang bahkan bisa dikatakan kenyataan pahit. Realita aslinya tuh kayak begini loh, ternyata pahit ya kerja di Polandia itu gitu. Nggak enak, nggak selalu manis, nggak selalu indah. Jadi terima kasih buat Mas Aditya yang berkomentar di video Mas Wawen. Kamu udah ngizinin aku nih untuk bikin video tersendiri untuk menjelaskan kepada kamu secara detail dan lengkap, dan kepada teman-teman yang lainnya juga pastinya. Karena ini jadi keresahan saya sendiri dan saya merasa harus bertanggung jawab dengan memberikan video tersendiri secara rinci ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya dan teman saya yang akan saya ceritakan terlebih dahulu adalah pengalaman saya nih, kurang lebihnya 1 tahun lebih lah. Realitanya apakah enak kerja di Polandia? Ternyata enggak seenak itu, enggak seenak video orang-orang yang udah diposting di YouTube, di mana mereka mengatakan di sini kerja enak, gaji gede. Oke, faktor gaji gede itu terasa gede dikarenakan perbandingannya sama negara kita kan, negara Indonesia. Nah, tapi kenyataannya apakah enak? Jujur aja nggak ada enak-enaknya sama sekali menurut saya, tapi bukan berarti 100% nggak enak. Ada kok enak-enaknya dikit gitu kan. Karena pengalaman saya kurang lebih 1 tahun, 1 tahun lebih tepatnya, saya udah 3 kali gonta-ganti pekerjaan dan saat ini saat saya bikin video ini adalah pekerjaan ketiga saya. Jadi itu pekerjaan pertama saya ketika saya datang ke negara ini tuh itu kerja di pabriknya apa dan dimana saya nggak perlu kasih tahu secara detail, cuman yang jelas saya pertama kali datang ke negara ini tuh saya langsung jadi buruh pabrik. Yang saya pikir saya bakal bertahan lama kerja di tempat itu, ternyata saya salah. Faktanya saya cuma bertahan kerja di tempat itu 1 bulan, karena setelah itu 1 bulan berikutnya kita dipecat rame-rame, dan pemecatannya itu skala besar, bener-bener skala besar, rame-rame. Bukan cuma lo sendiri yang dipecat, lo nggak sendirian, tapi banyak orang juga yang juga dipecat rame-rame sama kayak lo. Dan ini kenyataan pahit yang pertama yang menurut aku orang lain harus tahu nih, apalagi yang belum pernah keluar negeri, terutama yang tujuannya pengen ke Polandia. Jadi ketika kita jadi buruh pabrik karena saking banyaknya karyawan, sedangkan nggak semuanya bisa digaji, lalu mereka tuh berdalih, mempunyai dalih alasan setiap musim dingin tuh, oh mohon maaf karena musim dingin telah tiba, masuk musim dingin kita nggak bisa nih nampung banyak orang karena ini lagi musim dingin, terpaksa kita harus pecat orang banyak banget rame-rame, termasuk saya kena. Nah, itulah realita yang pertama, padahal saya baru kerja di sana 1 bulan udah kena pecat. Sedangkan harapan kita kan ketika kita kerja di luar negeri itu kita pengennya kerja lama dong, tahan lama, kerja selama mungkin yang kita bisa lah ya. Tapi faktanya nggak begitu. Faktanya tuh ya yang kenyataannya realitanya berbeda. Faktanya baru 1 bulan dan kita udah berharap dapat gaji, belum 1 bulan udah dipecat malahan. Anggaplah waktu itu saya 1 bulan tok kerja, dan gajinya yang diterima pun yang pertama kali itu dipegang di tangan tuh nggak seberapa. Mungkin memang kalau dirupiahin tetap masih gede gaji di sini daripada gaji
kita di negara kita kalau dirupiahin. Iya, kalau dirupiahin. Tapi apakah gaji yang kalian terima saat itu, maksudnya gaji yang saya terima saat itu cukup untuk saya bertahan hidup? Sebenarnya sih enggak, tapi dicukup-cukupin, dipaksa-paksain. Itulah realita yang pertama ya. Yang menurut aku Mas Mas Aditya itu harus tahu. Makanya aku sampai bikin video ini. Terus realita yang kedua, apakah enak hidup di sana? Enak itu dalam tanda kutip nyaman, dan dalam artian tinggalnya di mana, tidurnya di mana. Itu juga harus kita pikirin kan. Bukan cuma masalah kerjanya gimana, tapi juga tinggalnya di mana. Nah, jadi ini aku mau cerita. Mumpung sekalian aku bikin video ini, sekalian aja deh aku ngomong panjang lebar secara detail. Jadi tuh buat teman-teman yang kerjanya di pabrik, biasanya tuh mereka tuh menyediakan mes atau tempat tinggal buat kalian, karena pabrik skala besar, dan biasanya tuh disediakan rumah-rumah banyak tuh, bahkan disediakan gedung-gedung, karena saking banyaknya karyawan pabrik. Mereka tuh nggak mungkin cuma nyewa satu rumah buat seluruh karyawan pabrik, bisa jadi mereka nyewain 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 rumah hanya buat untuk seluruh karyawan pabrik itu kan. Nah, kenyataannya kita pikir kita tuh tinggal di dapat kamar sendiri-sendiri, satu kamar satu orang, tapi ternyata kenyataannya, realitanya, aslinya itu bisa jadi kita tuh satu kamar tuh rame-rame. Mending kalau cuma satu kamar berdua, bahkan satu kamar tuh ada yang berempat, berenam, berdelapan, bersepuluh, dan itu gila banget. Nah, dan ini pengalaman saya sendiri, lagi-lagi pengalaman saya sendiri. Saya pernah tuh paling banyak tuh satu kamar berempat sih, satu kamar berempat itu saya pernah mengalami. Itu berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Nah, terus kita balik lagi nih ke cerita saya, pengalaman yang kerja di pabrik yang pertama itu udah selesai dan berakhir hanya dalam 1 bulan karena dipecat. Akhirnya pindahlah saya ke kota lain. Apa itu tidak merepotkan? Tentu pasti merepotkan, karena pabrik kedua ini, tempat saya diterima kerja yang kedua ini, lokasinya di kota lain, yang mengharuskan kita geret-geret koper, bawa barang. Mending kalau koper kita cuma satu, kalau koper kita banyak ada 3, 4, 5, 6, sedangkan kita sendirian menuju ke kota selanjutnya, menuju ke kota berikutnya. Itu sedih banget sih, jujur aja. Ini realita bener-bener pahit banget yang menurut aku orang tuh harus tahu, terutama Mas Adit yang berkomentar di videonya Mas Wawen. Jadi tuh pabrik kedua yang saya datangin, pabrik kedua yang menjadi tempat kerja saya yang kedua itu, jaraknya dari kota yang pertama, alias dari pabrik yang pertama itu jaraknya, percaya nggak percaya, 8 jam perjalanan pakai kereta api. Dan itu kereta apinya pakai adegan transit pula, dimana saya harus stop dulu, harus transit dulu di stasiun yang pertama buat nyambung ke stasiun yang berikutnya. Bayangin dengan kondisi saat itu saya punya 2 koper dan 2 tas plus 1 tas yang dipakai di punggung. Jadi 2 koper dan 2 tas itu, tasnya ditaruh di atas koper, ngerti nggak? Saya punya 2 koper kiri kanan, terus di atas kopernya itu masing-masing saya taruh 2 tas kiri kanan. Jadi 2 tas tenteng itu saya taruh di atas koper saya. Lalu ada 1 tas lagi nih yang saya pakai di punggung. Jadi total tuh 5 tas plus koper lah. Tasnya ada 3 plus 2 koper, totalnya 5 items yang saya bawa, saya geret-geret selama 8 jam perjalanan sejauh itu. Belum lagi keretanya sempit, karena kereta jarak jauh di benua Eropa itu tuh kayak ada bilik-bilik kamarnya gitu loh, bilik-bilik kamarnya gitu, dan itu tuh benar-benar menyulitkan. Untungnya saya ketemu di sepanjang perjalanan itu, saya ketemu orang-orang baik yang mau membantu saya. Akhirnya saya dibantu ngenaikin koper, nurunin koper, ya alhamdulillah lah ya. Ini kenyataan yang kedua yang menurut aku Mas Aditya dan teman-teman lain harus tahu. Itu kenyataan kedua. Dan saya pikir setelah saya pindah nih di pekerjaan yang kedua, tenanglah gitu, pekerjaan yang kedua. Kita berharapnya ketika kita kerja itu kita kerja lama ya kan. Kita berharapnya itu kita kerja lama, tahan lama, betah. Karena tujuan kita mencari kerja itu bukan untuk pindah-pindah, sebulan sekali pindah kerjaan, sebulan sekali ganti kerjaan, sebulan sekali ganti lagi ke proyek yang baru. Enggak, tujuan kita cari kerja itu adalah mencari kestabilan. Kita tuh pengennya kerja stabil. Kayak di Indonesia tuh kalau kerja jadi PNS ya udah seumur hidup sampai kita pensiun ya kita jadi PNS, statusnya stabil, itu pekerjaan ya kan. Atau mungkin jadi TNI, jadi Polri, itu pekerjaan itu tuh stabil gitu. Sekali kita udah diangkat jadi TNI, jadi Polri, ya kita selamanya seumur hidup sampai mati ya kita diangkat jadi TNI, jadi Polri. Dan itu yang kita harapkan ya kan, punya pekerjaan yang sestabil itu, maunya kita begitu. Tapi realitanya lagi-lagi ketika saya di luar negeri menjalaninya tidak seperti itu teman-teman, tidak seperti itu Mas Adit. Faktanya ya Mas Adit, setelah saya datang ke kota yang kedua, saya menjalani pekerjaan saya yang kedua di pabrik yang kedua, ternyata hanya bertahan 2 bulan. Di pabrik yang pertama cuma 1 bulan, di pabrik yang kedua cuma 2 bulan. Apa yang terjadi setelah 2 bulan itu Mas Adit? Lagi-lagi kita semua kena pecat rame-rame dengan dalih dan alasan musim dingin telah tiba. Wah, ini udah masuk musim dingin, maaf banget ya. Kalau masuk musim dingin tuh biasanya produksi pabrik tuh menurun, produksi rendah. Jadi kita harus mengurangi banyak orang, banyak karyawan. Itu yang mereka bilang ke kita. Seperti itu yang mereka katakan ke kita. Ya kita mau nggak mau, karena yang namanya udah dipecat ya terima-terima aja.
Akhirnya berangkatlah lagi kita ke kota yang berikutnya, menuju ke pekerjaan yang ketiga. Apa nggak repot kita packing-packing lagi, bawa-bawa barang lagi, geret-geret lagi. Jadi untuk masalah yang tadi saya bilang yang kedua, kita tidurnya di mana, tinggalnya di mana? Ya kita tinggalnya di mes. Tapi apakah mesnya enak? Ya itu tadi seperti yang saya bilang, paling sedikit tuh kalau kalian beruntung ada tuh yang dapat satu kamar cuma 2 orang, itu beruntung banget sih. Tapi realitanya bisa jadi satu kamar tuh sampai 4 sampai 6 orang gitu. Nah, bayangin sudahlah tidurnya rame-rame, kadang ribut, kita nggak bisa tidur dengan tenang. Abis itu kena pecat lagi setelah 2 bulan kerja, dimana kita harus packing lagi, pindah-pindah lagi, geret-geret koper lagi. Jadi menurut aku tuh merasa terpanggil banget dengan bikin video ini tuh, karena aku membaca komentar orang-orang gitu loh teman-teman. Aku membaca komentar orang-orang di videonya Mas Wawen. Di videonya Mas Wawen tuh orang-orang tuh berkomentar begini begini begini, dan komentar mereka tuh membuat aku terpanggil untuk bikin video tersendiri. Nah, inilah videonya aku harap itu bisa memberi sedikit gambaran realita tentang kenyataan aslinya kerja di negeri orang, terutama di Polandia. Kalau yang mau nyari kerjanya di Polandia sini. Untuk video berikutnya nanti aku bakal menjelaskan lebih banyak lagi. Aku bakal menjawab komentar orang-orang lagi. Jadi nanti komentar orang-orang itu akan aku jadikan video tersendiri dan aku akan jabarkan kayak begini lagi. Nah, aku harap teman-teman ini sudah menonton sampai akhir dan tidak ada bagian yang di skip, karena ini benar-benar informatif banget, langsung dari, ibaratnya tuh kalian tuh dapat info tuh langsung dari pelaku yang menjadi pelaku di sana gitu. Maksudnya aku nih sebagai orang yang melakukan aktivitas kerja di luar negeri gitu, langsung dapat infonya itu dari orang-orang yang udah berada di sini gitu loh, kenyataan pahitnya seperti apa. Jadi terima kasih ya udah nonton video ini menjadi video pertama aku yang bercerita dan menceritakan tentang kehidupan luar negeri. Mungkin nanti bakal ada video-video selanjutnya, tunggu aja, dan please tolong banget support channel ini dengan cara subscribe. Aku butuh banget subscriber karena aku sendiri mencoba bertahan hidup di negeri ini terkatung-katung, susah payah. Jadi aku pikir dengan banting setir jadi youtuber, siapa tahu bisa membantu aku mencari penghasilan lebih. Aku respect banget buat kalian yang udah mau subscribe, yang udah mau nonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Aku thank you so much.